Halo sahabat Kara, kembali bersama saya Chef Erik, Chef de Party Pastry dari Hotel Salak The Heritage Bogor. Kali ini kita akan membuat pie konjak dalam rangkaian kolaborasi Kara dan Hotel Salak The Heritage Bogor. Untuk bahan-bahannya nanti akan saya sebutkan satu persatu ya. Kita di sini akan membuat bahan dasar untuk kulit dan juga untuk isiannya. Sekarang saya akan jelaskan dulu untuk bahan dasar kulitnya ya. Untuk kulitnya sendiri kita membutuhkan butter atau margarin, terus kita membutuhkan tepung. Terus kita di sini membutuhkan gula halus, terus kita membutuhkan 1 butir telur. Terus nanti kita bisa memakai topping. Toppingnya kita di sini pakai crumble ya. Dan untuk isiannya kita di sini ada gula pasir. Terus kita punya konjak juga sebagai bahan utama untuk isiannya. Terus kita menggunakan kismis juga. Dan di sini kita menggunakan butter atau margarin juga. Terus kita di sini menggunakan kara kelapa parut ya. Kita juga menggunakan kara santan. Gak perlu khawatir, faktanya kara santan tidak mengandung kolesterol alias non kolesterol ya. Terus kara santan juga diproses dengan teknologi UHT sehingga kandungan dari santan kara ini tetap steril. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat isian pie-nya dulu ya. Yang pertama kita masukkan dulu margarin atau butternya. Terus kita masukkan gula pasir. Kita masak hingga larut. Setelah gula dan margarin atau butternya larut, kita tambahkan konjaknya ya. Terus kita tambahkan kismis juga. Setelah itu kita tuangkan kara santan ya. Setelah itu kita tuangkan kara kelapa parutnya. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Nah, setelah adonan konjak ini mendidih, kita bisa kentalkan dengan larutan maizena. Kita masak hingga mengental. Setelah mendidih dan teksturnya mulai mengental, ini kita bisa matikan api dan tunggu sampai dingin ya. Setelah dingin nanti dia akan menjadi set dan bisa untuk dijadikan isian. Setelah kita membuat isiannya, kita akan lanjut ke proses membuat kulit pie-nya. Kita sisihkan dulu ini ya. Untuk kulitnya, yang pertama kita tambahkan dulu gula halus, telur, butter atau margarin, kita aduk manual saja ya. Kunci dari membuat kulit pie itu kita jangan terlalu lama mengaduk, karena kalau kita lama mengaduk nanti adonannya akan jadi keras. Setelah si telur dan margarin tercampur rata, kita tambahkan tepung. Oke. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Adonan pie ini sebenarnya gampang, jadi nggak usah kita memerlukan mesin-mesin yang aneh-aneh atau yang susah. Cukup kita manual pakai tangan seperti ini aja, udah gampang tercampur. Bisa dilihat adonannya mulai terbentuk dengan baik sampai bisa. Nah, kuncinya adalah sudah tidak
lengket di tangan. Oke, kalau udah mulai tidak lengket di tangan, ini tandanya si kulitnya udah siap untuk kita gunakan. Udah, ini kita siapkan cetakan. Untuk loyang kita bebas ya menggunakan ukuran apa aja, atau mau pakai cetakan yang seperti apa. Kita di sini kita menggunakan yang round ukuran 20 ya. Untuk mencetaknya gampang. Kita boleh ngerol, atau ini kita pakai cara yang simpelnya aja ya. Tinggal diratakan aja. Jangan takut untuk kelebihan tepung atau kelebihan adonan nanti di sininya ya. Nah, kita cukup tekan-tekan aja. Dan kita bisa rapikan ke pinggir. Kalau misalkan nanti ada kelebihan untuk si adonannya, gampang. Nanti kita tinggal cutting aja. Rapikan aja tuh. Oke. Untuk tebal dan tipisnya nanti kita bisa atur sesuai dengan yang kita mau ya. Ini cara praktis kalau di rumah kita peralatan tidak memadai gitu kan. Kadang kalau untuk di rumah kita peralatan kan kurang ya. Nah, jadi kita bisa pakai cara yang praktis seperti ini aja. Yang penting kita udah ada loyang. Kalau untuk loyang kita bisa pakai yang round, bisa pakai yang square atau yang apa, terserah. Atau misalkan kita mau bikin ukuran yang lebih kecil juga boleh. Setelah kulitnya jadi, ini kita bisa tuangkan isian yang tadi kita buat ya. Setelah dingin nanti teksturnya akan seperti ini, dia akan kental. Kita tuangkan ke kulit pie-nya. Oke. Nah, kita kan nanti punya adonan berlebih ya, seperti ini nih. Kalau misalkan kita mau digunakan untuk menutup juga boleh. Cuman kita sekarang kita pakai untuk adonan tutupannya kita pakai crumble aja ya. Oke, kita tuangkan crumble. Crumble ini sama basicnya dari sisa adonan yang tadi. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita boleh mulai memanggang dengan oven. Api atas bawahnya itu 180 derajat selama 45 menit. Setelah 45 menit, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut untuk proses garnish atau penghiasan. Untuk menghias kuenya itu bebas ya. Kita lanjut untuk memotong dulu. Oke, kita bisa taruh di plate. Untuk hiasannya kita bisa tambahkan whipped cream ataupun buttercream sesuai dengan kebutuhan saja ya. Terus di sini kita bisa tambahkan potongan cherry, sedikit cookies, dan juga potongan coklat. Oke, inilah pie konjak kolaborasi Hotel Salak The Heritage dengan Kara Indonesia. Sampai jumpa di resep yang berikutnya. Salam